Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak atau Ibu kepala sekolah, para guru, para orang tua wali, dan para pelajar yang berbahagia. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat sehat yang mana kita ketahui bersama di masa pandemik ini banyak sekali korban-korban karena virus corona, dan telah disampaikan oleh pemerintah untuk senantiasa menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker, jaga jarak, tidak keluar rumah jika sangat-sangat tidak penting, dan lain-lain. Yang sampai saat ini kita menjalani fase new normal, yakni melakukan tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru. Jika keluar rumah selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan lain-lain. Ini adalah kebijakan pemerintah sebagai bagian bentuk kepedulian guna mengurangi atau mencegah penularan virus corona. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad SAW, para anbiya, keluarga, para sahabat, termasuk kita sebagai umatnya yang insya Allah senantiasa konsisten istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan sebagai kewajiban, serta meninggalkan apa yang dilarang, yang diharamkan, dan yang dimakruhkan, serta yang disubhatkan. Peserta sekalian, pada kesempatan yang baik ini, sesuai program dari Diknas dan perintah dari pimpinan kami untuk menyampaikan penyuluhan kepada peserta MPLS, karena itu izinkan kami menyampaikan materi penyalahgunaan narkoba. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya kami menyampaikan materi ini hanya untuk pengetahuan umum, hanya untuk pengetahuan umum saja, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Sekali lagi, kami menyampaikan materi ini hanya untuk pengetahuan umum saja, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, adakah di antara kalian yang merokok? Saya sarankan berhentilah merokok, karena sama sekali tidak ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebaliknya, merokok hanya merusak kesehatan kita, berlaku boros dan merugikan orang lain. Kalian bisa lihat di gambar, gambar ini. Semua racun jadi satu dalam satu batang rokok. Dia mengandung asam asetik sebagai pembersih lantai. Bisa dibayangkan, sebagai pembersih lantai terkandung dalam sebatang rokok. Kemudian mengandung naftalin, yaitu bola-bola pewangi pakaian. Dia juga mengandung hidrogen sianida. Kalian tahu di TV apa itu sianida? Yaitu sebagai racun tikus. Masya Allah. Juga mengandung metanol, yaitu zat yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Terkandung dalam bensin, kalau dulu minyak tanah, dan bahan-bahan atau zat-zat lain yang mudah terbakar. Serta banyak lagi zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sebatang rokok. Makanya dalam bungkus rokok pun tertulis bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, impotensi, bahkan kematian. Bagaimana dengan rokok elektrik? Menghirup uap rokok elektrik juga berbahaya seperti menghirup asap pembakaran rokok konvensional. Kalian bisa lihat di gambar bahayanya perokok aktif dan perokok pasif. Di situ tertera berbagai macam penyakit yang disebabkan merokok. Untuk itu, saya menghimbau, tinggalkan rokok, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti merokok. Mumpung usia kalian masih muda, harapan orang tua
bangsa ke depan ada di tangan kalian. Alhamdulillah, perlu kalian ketahui bahwa saya Panit Bimas, rekan saya juga Panit Bimas, kemudian atasan saya Kanit Bimas, Wakapolres, bahkan Kapolsek tidak ada yang merokok, apalagi lebih dari itu. Baik, kita lanjutkan ke materi pokok, yaitu tentang narkoba. Apakah di antara kalian ada yang belum pernah mendengar kata narkoba atau nafja? Ada? Ya, narkoba atau nafja sudah familiar dan tidak asing lagi di telinga kita. Baik tahu dari berita medsos, media TV, cetak, dan lain-lain. Namun apa artinya narkoba atau nafja? Adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi, dan pikiran kita, perasaan maupun perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Adapun penyalahgunaannya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu tentang narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Adapun jenis narkotika terdapat 3 golongan. Golongan pertama, tujuannya yaitu untuk perkembangan ilmu pengetahuan alam, seperti ganja, morfin, sabu-sabu, dan banyak lagi lainnya. Kemudian untuk golongan 2 dan 3, yaitu dengan tujuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan alam dan sebagai obat terakhir yang diberikan oleh ahlinya, yakni dokter, seperti betametadol, kodein, dan lain-lain. Kemudian jenis psikotropika juga ada beberapa golongan dan semuanya mayoritas untuk penelitian dan sebagai obat terakhir yang diberikan ahlinya atau dokter, seperti amfetamina, BK, dan lain-lain. Kecuali golongan 1 yang belum ada manfaatnya sama sekali dan masih terus diteliti. Tidak kalah bahaya bagi kesehatan kita yakni zat adiktif lainnya, diantaranya minum-minuman keras, bahan atau zat yang berbau tajam dan mudah menguap seperti thinner, aibon, bahkan rokok seperti pada awal saya sampaikan tadi. Ya. Lalu bagaimana pengaruh penyalahgunaan narkoba? Maka akan berdampak bagi kesehatan seseorang pecandu narkoba, diantaranya dapat mengganggu otak dan susunan saraf, daya ingat terganggu, dan menimbulkan halusinasi serta tidak konsentrasi. Kemudian pada saluran napas dapat terjadi radang paru, ya. Pada jantung dapat terjadi peradangan jantung, penyempitan pembuluh darah. Kemudian pada hati bisa menimbulkan penyakit hepatitis. Kemudian juga dapat menimbulkan kerusakan kulit karena bekas suntikan dan sayatan. Juga dapat menimbulkan penyakit menular seksual, komplikasi kehamilan, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena pecandu narkoba. Lalu bagaimana dampak sosial di lingkungan keluarga? Lingkungan keluarga akan menjadi terganggu, ya, mudah tersinggung dan sering bertengkar, serta suka berperilaku menyimpang seperti mencuri, sering berontak, meningkatnya kejahatan dan kecelakaan. Ya. Sedangkan dampak di lingkungan atau dampak di lingkungan pendidikan, dia menjadi tambah rusak motivasi belajarnya, meningkatnya kenakalan, tidak disiplin, suka membolos, dan cenderung suka tawuran. Ya. Lalu apa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba?
Kalian tentunya pernah mendengar atau menonton di TV atau medsos putusan-putusan hakim terkait kasus narkoba, baik kurir, pemakai, penjual, atau pengedar yang memproduksi ataupun bandar, semua dapat dijerat dengan hukuman yang berat, baik denda, hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Jadi pada kesimpulannya, bahwa narkoba pada dasarnya hanya dibolehkan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan alam, atau sebagai obat terakhir yang diberikan oleh dokter. Yang dilarang oleh undang-undang adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh orang-orang di luar kewenangannya untuk itu. Ya, mudah-mudahan paham. Dan setelah ini kalian menjadi tambah wawasan. Maka itu saya berwasiat, jauhi narkoba, bahkan rokok sekalipun. Tidak kalah penting, jauhi juga tawuran pelajar, trek-trekan motor atau balapan liar, dan hal-hal negatif lainnya yang dapat merugikan kalian sendiri, keluarga, orang lain, dan terpenting mencoreng reputasi sekolah. Ya. Hiduplah sehat tanpa narkoba. Semoga kalian semua sehat, menjadi anak-anak pintar, solehah, berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara, serta sukses dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.